Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi ini kita akan kembali dikenyangkan melalui sarapan sapaan pengharapan, dan untuk itu mari bersama kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu yang akan memberikan kami keteguhan, kelegaan, dan kepuasan hidup di dalam firman Tuhan. Maka berkati supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema orang yang tak diduga. Diambil dari Matius pasal 25 ayat 44 sampai 45. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah punya pengalaman dengan orang yang tidak diduga? Misal, berjumpa dengan teman masa kecil yang tak diduga, atau ditolong oleh seseorang yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya, atau menikah dengan seseorang yang dulunya tidak pernah kita duga kalau dia jodoh kita. Bahkan berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita duga kalau mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Pengalaman demi pengalaman itu pastilah akan menimbulkan kesan dan perasaan tertentu, sebab baik orang ataupun pengalamannya tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, di dalam bacaan kita, dua orang yang diterima dan ditolak masuk dalam kerajaan surga pasti juga merasa terkejut, bingung, dan bertanya-tanya, apa yang membuat sang raja menerima dan menolak mereka? Dan jawaban sang raja itu merujuk pada sebuah tindakan yang dilakukan maupun tindakan yang tidak dilakukan terhadap seorang yang disebut yang paling hina itu, yaitu mereka yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Jelas dua orang itu tidak pernah menduga sebelumnya bahwa sang raja yang merujuk pada Kristus Yesus menempatkan dirinya sebagai orang yang paling hina, dan mereka baru menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka terhadap orang yang hina itu merupakan tindakan yang sama yang dilakukan untuk Tuhan sendiri. Ternyata orang yang lapar, yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit, dan dalam penjara itu adalah orang-orang yang tak diduga bahwa Tuhan ternyata hadir melalui wajah mereka. Sehingga uluran tangan yang diberikan pada mereka sama nilainya seperti kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjumpaan dengan sesama, bisa saja kita berinteraksi dan berelasi dengan orang-orang yang tak diduga, siapapun mereka. Dan belajar dari bacaan hari ini, kita perlu mengingat bahwa Tuhan bisa hadir dalam wajah sesama kita, dan melalui wajah kita seharusnya Tuhan pun hadir di dalamnya. Dengan kata lain, mari menghayati bahwa perjumpaan kita dengan sesama, bahkan dengan orang yang tidak diduga, merupakan ruang atau sarana di mana laku kehidupan kita harus menampakkan Kristus di dalamnya. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita, maka kita hayati, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini
kami diingatkan kembali bahwa dalam interaksi dan perjumpaan kami, bisa saja kami berjumpa dengan orang-orang yang tak diduga. Dan di dalam perjumpaan itulah kami seharusnya menampakkan kualitas hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus, sehingga melalui laku kehidupan kami menampakkan kemuliaan Kristus yang penuh kasih dan ramah kepada semua orang. Maka mampukanlah kami untuk menjalankan tugas panggilan tersebut. Dan pagi ini kami bersama berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur untuk restrukturisasi Majelis Jemaat periode 2023 dan 2024. Demikian juga berlangsungnya PMJD pada minggu kemarin. Kiranya baik restrukturisasi maupun PMJD yang telah dilangsungkan boleh mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan bagi jemaatmu di GKI Kediri, supaya dua hal ini menjadi bagian dari proses kami dalam hidup menggereja, dan secara khusus ketika Tuhan mempercayakan GKI Kediri pada kami pun mau bersama membangunnya, kami bersama mau mengambil bagian di dalam pembangunan jemaat melalui GKI Kediri. Maka berkatilah ya Tuhan para majelis jemaat yang dipercaya dengan peran yang ada, maupun juga setiap keputusan, kebijakan, dan usulan yang baik yang ada dalam PMJD kemarin. Biarlah semuanya Tuhan berkati untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat kami GKI Kediri. Dan pagi ini Tuhan, kami siap untuk melanjutkan kehidupan kami dalam anugerah dan cinta-Mu. Tuntun dan sertailah langkah kami, dan Tuhan berkatilah setiap karya, usaha, pekerjaan yang kami lakukan, dan kiranya hidup kami bersama dengan keluarga senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap bersukacita. Mari membagikan semangat dan sukacita itu pada orang sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.